Oke, coba deh kita bayangin bareng-bareng. Kamu disuruh mendesain satu negara utuh dari nol. Dan ini bukan soal bikin jalan tol atau gedung pencakar langit ya, tapi merancang jiwanya, fondasi filosofisnya gitu loh. Di tengah-tengah dunia yang lagi perang gede-gedean. Gila kan? Kedengarannya mustahil banget. Tapi justru itulah kisah luar biasa di balik lahirnya bangsa kita, Indonesia. Nah, pertanyaan ini bukan cuma soal pelajaran sejarah loh. Ini tuh tantangan desain terbesar yang pernah dihadapi para pendiri bangsa kita. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih mereka menjawab tantangan ini, langkah demi langkah, lewat dua badan super penting, BPUPKI dan PPKI. Oke, kita mulai ya. Kisah ini tuh nggak diawali dengan sebuah harapan cerah, tapi justru dari ujung keputusasaan. Tepatnya, keputusasaan Jepang di akhir Perang Dunia Kedua. Coba deh lihat lini masa ini. Tahun 1944 itu, posisi Jepang di Pasifik udah di ujung tanduk. Mereka kalah di mana-mana, dan di sini, di Indonesia, perlawanan juga mulai bermunculan. Wah, tekanannya luar biasa. Mereka jadi putus asa, nyari cara gimana caranya biar dukungan rakyat nggak hilang. Dan inilah kartu truf mereka, sebuah janji kemerdekaan. Tapi jangan salah, ini bukan hadiah yang tulus. Ini murni manuver politik. Tujuannya, yaitu tadi, menjaga supaya rakyat Indonesia nggak berbalik melawan pas kekuasaan mereka udah goyah. Janji inilah yang jadi pembuka dari semua cerita ini. Nah, dari janji itulah lahir sebuah katakanlah think tank. Sebuah komite yang dikasih tugas intelektual paling berat yang bisa dibayangkan. Merancang fondasi sebuah bangsa. Inilah panggung untuk BPUPKI. BPUPKI, atau kalau dalam bahasa Jepang namanya Dokuritsu Junbi Chosakai, dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Misinya jelas banget dan spesifik. Bukan buat proklamasi kemerdekaan, tapi untuk menyelidiki. Ingat ya, kata kuncinya, penyelidikan. Mereka ini tugasnya mengkaji semua hal-hal fundamental yang dibutuhkan sebuah negara merdeka. Dan orkestra para pemikir ini dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Beliau ini sosok senior yang bijaksana, yang ditugaskan buat ngawal perdebatan yang super krusial ini. Beliau juga didampingi dua wakil, satu dari Jepang dan satu lagi dari Indonesia, yaitu RP Suroso. Nah, ini nih, disinilah letak kejeniusan beliau. Di sidang pertama, Dr. Rajiman tuh nggak mulai dengan hal-hal teknis. Nggak nanya, batas wilayah kita mana? Atau pemerintahannya mau kayak gimana? Enggak. Beliau justru melempar satu pertanyaan yang, jauh lebih dalam, lebih fundamental. Apa dasar negara kita? Simpel banget kan kelihatannya? Tapi pertanyaan ini justru jadi semacam kompas yang nentuin arah seluruh diskusi setelah itu. Dan ada 3 pemikir raksasa yang maju menjawab tantangan Dr. Rajiman. Muhammad Yamin, beliau menawarkan konsep 5 pri. Lalu ada Supomo, yang gagasannya soal negara persatuan atau negara integralistik. Kemudian Soekarno yang melontarkan visinya tentang 5 prinsip yang saling berkaitan erat. Sebenarnya ada benang merahnya sih di antara ketiganya, tapi penekanannya itu beda-beda banget. Puncaknya itu terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno, dengan pidatonya yang super semangat, bukan cuma menguraikan 5 prinsipnya, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, tapi atas saran seorang ahli bahasa, beliau juga ngasih nama yang bakal abadi buat gagasan itu. Pancasila. Inilah momen lahirnya ideologi bangsa kita. Tapi perdebatannya belum selesai. Udah banyak banget gagasan brilian, tapi belum ada satu rumusan final yang disepakati semua pihak. Solusinya, dibentuklah tim yang lebih kecil, lebih fokus, khusus buat cari jalan tengah. Dan inilah dia Panitia 9. Bisa dibilang ini semacam dream team yang isinya tokoh-tokoh kunci. Ada Soekarno, Hatta, Yamin, dan juga perwakilan dari berbagai golongan. Tugas mereka sangat spesifik, merumuskan naskah pembukaan konstitusi. Disinilah jiwa bangsa kita akan dituliskan. Tanggal 22 Juni 1945, mereka berhasil. Lahirlah sebuah kompromi yang kemudian disebut Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Coba diperhatiin baik-baik sila pertamanya. Nah, inilah titik temu yang krusial banget antara golongan nasionalis dan Islamis pada saat itu. Sebuah langkah maju yang besar, meskipun seperti yang akan kita lihat nanti, ini belum jadi akhir dari cerita. Oke, jadi tugas BPUPKI sebagai badan penyelidik sudah selesai, tuntas. Pada 7 Agustus 1945, badan ini dibubarkan. Sekarang, babak baru dimulai. Waktunya bergeser dari menyelidiki ke mempersiapkan. Panggungnya sekarang jadi milik PPKI.
BPPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai punya tugas yang jauh lebih konkret nih. Mereka harus mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk kemerdekaan. Komandonya juga jelas, Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Wah, roda sejarah mulai berputar makin cepat. Jadi biar makin jelas ya bedanya, gini deh, anggap aja BPUPK itu tim riset dan strateginya. Sementara PPKI itu tim eksekusinya. BPUPK itu forum buat debat ide-ide besar, sedangkan PPKI adalah komite yang fokus pada tindakan, nyiapin langkah-langkah konkret menuju proklamasi. Beda fokusnya. Dan sekarang, kita sampai di salah satu manuver politik paling cerdas dan bisa dibilang perubahan paling fundamental dalam seluruh proses perancangan negara kita. Ini penting banget. Ingatkan sila pertama di Piagam Jakarta tadi? Nah, rumusan itu ternyata jadi masalah. Para wakil dari Indonesia bagian timur, yang mayoritasnya non-muslim, merasa keberatan. Mereka khawatir kalimat itu justru bisa memecah belah bangsa, bahkan sebelum negara ini resmi lahir. Sebuah dilema yang sangat besar di detik-detik terakhir. Dan disinilah kita bisa lihat kebesaran jiwa para pendiri bangsa kita. Demi persatuan, lewat musyawarah yang sangat intens, mereka sepakat untuk mengubah sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sebuah kalimat yang bisa merangkul semua, sebuah jembatan yang sengaja dibangun untuk menjaga keutuhan bangsa kita yang super beragam ini. Terus tiba-tiba, panggung dunia bergeser. Jepang menyerah sama sekutu, dan ini adalah momen emas yang ditunggu-tunggu. Para pemimpin kita nggak buang waktu, mereka gerak cepat. Diam-diam, tanpa Jepang tahu, mereka nambahin 6 anggota baru ke dalam PPKI. Dan dalam sekejap mata, PPKI yang tadinya bisa dibilang badan bikinan Jepang, langsung direbut, ditransformasi, jadi alat perjuangan murni milik bangsa Indonesia. Keren banget. Dari penyelidikan ke persiapan, dari kompromi ke transformasi, begitulah sebuah bangsa dirancang. Nah, sebelum kita tutup, coba deh renungkan beberapa pertanyaan ini. Coba pikirkan lagi soal perbedaannya, soal kekuatan sebuah pertanyaan, dan gimana Pancasila bisa lahir. Dan yang paling penting, gimana caranya kita hari ini bisa terus menghidupkan semangat persatuan itu untuk masa depan Indonesia. Pertanyaan itu sekarang ada di tangan kita untuk dijawab bersama.